warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di kampus Salim Marifat Papua Manowari. Judul yang kita angkat kali ini adalah teknik wasilah yang sambung menyambung. Di dalam Quran ya, mushaf ya, di Al-Maidah 35 disampaikan bahwasannya kita disuruh cari ya jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala ini sifatnya vertikal, bukan horizontal. Dari alam dunia untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala, kiasnya oleh Nabi disampaikan ada 7 lapis langit, naik ke lapis langit lagi, naik ke lapis langit lagi, dan seterusnya ya. Yang itu dikiaskan namanya adalah proses Mi'raj. Nah, orang kalau nggak bisa Mi'raj, ya nggak mungkin bisa sampai atas. Ibarat kalau kamu nggak tahu jalan anak tangganya dan nggak mau naik tangga itu, ya nggak mungkin sampai ke atas, kan gitu. Nggak usah panjang-panjangin diskusikan karena sudah ilmiah, nggak perlu didebatkan ya. Tetapi tentang teknik Mi'raj ini sekarang sudah nggak ada yang ngerti, karena kaitan Mi'raj ini ada sambungan erat ya dengan teknik wasilah ya. Jika tidak ketemu wasilah, jalan wasilah, maka manusia tidak bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Itu Quran ya. Atau untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala harus memakai jalan wasilah. Dan jalan wasilah itu harus dicari. Al-Maidah 35. Nah, berhubungan dengan Allah apapun itu, entah itu doa, munajat, zikir, ibadah, rizki, apapun itu yang berhubungan dengan Allah ya, wajib lewat wasilah. Nah, kalau orang nggak tahu teknik wasilah, kira-kira ada peluang nggak sampai Allah Ta'ala? Nggak mungkin. Baca Al-Maidah 35. Nah, kalau orang sholat, orang zikir, orang ngaji, orang doa, munajat, tapi nggak pakai wasilah, nggak bakal sampai. Lantas, kenapa orang-orang yang praktek ritual, entah itu zikir, sholat, dia menemukan ketenangan, kedamaian, kemudian doanya dikabulkan? Logikanya, ya ini logika ya, jika kau berkirim surat kepada satu alamat tertentu, ternyata suratmu gak sampai, kemudian ada yang membalas, kira-kira yang membalas itu siapa? Setan. Apakah yang dari alamat yang kau tuju gak sampai itu, ataukah suratmu telah dibajak oleh faktor lain ya, kemudian dia yang menjawab suratmu tadi, sehingga seolah-olah suratmu berbalas, doamu berbalas, ibadahmu berbalas, dan itu bukan dari Allah. Ngeri ya, ngeri. Makanya orangnya makin pintar, makin alim pengetahuannya, makin semangat ibadahnya, tapi satu, dia nggak bertambah ma'rifatnya. Ngeri ya, ngeri. Orang beragama tapi tidak ma'rifat, ngeri. Ini sekarang gitu. Kau agamanya apa? Islam.
Tuhanmu siapa? Allah. Rasulmu siapa? Muhammad. Kenal. Gak eru ya. Tapi asal sholat, ngaji, ya, membaca Quran, tapi ditanya kapan kau kenal Allah? Belas gak ngerti. Syahadat apa yang kau saksikan? Gak ngerti, belas itu. Lah sholatmu inget apa? Gak ngerti, belas itu. Tapi Islam, Allahu Akbar. Loh, wes. Ini, ya iki, wes. Iki orang merasa beragama tapi tidak kenal Allah. Merasa pinter, merasa apa tapi nggak kenal Allah. Ngeri ini ya. Ini terjadi sekarang ya. Jelas-jelas di Al-Maidah 35 itu kita wajib mencari wasilah untuk mendekatkan diri ke Allah Ta'ala. Karena apa? Yang kau hubungi itu bukan di dimensi yang sama denganmu. Kamu nggak mungkin ketemu dia kecuali sifat wujudnya ya. Tapi dia bukan Allah ya. Wakilnya Pak Camat ya, wakilnya Bupati ya, yang utusan bupatinya ke sini, dia bukan bupati, tapi dia utusannya bupati ya. Utusan Allah di dunia bukan Allah, tapi dia utusan Allah ya. Itu Rasulullah ya. Lah gimana nasibnya orang yang nggak ketemu utusan Allah? Ya gak ada hubungan loh. Betul ya? Nggak ada hubungan sama Allahnya. Lah kalau kamu nggak tahu siapakah orang itu, dan kau nggak pernah bersaksi akan Allah yang di dunia lewat orang itu, ngeri ya ini ya, ngeri ya. Nah, jadi logika saja kita nggak mungkin ya bisa komunikasi dengan seseorang yang di luar batas kemampuan manual kita komunikasi. Maka wajib pakai teknologi lewat saluran channel tertentu, yaitu lewat frekuensi dan gelombang. Contohnya diaplikasikan lewat handphone. Jarak 3 kilo mesti pakai handphone ya, atau pakai alat yang lain, misalkan lewat saluran yang mengaplikasikan gelombang dan frekuensi. Jadi ketika kamu berhubungan dengan apapun yang di luar batas kemampuan manual fisik kamu, wajib memakai teknologi lewat saluran yang mengaplikasikan gelombang dan frekuensi. Itulah wasilah. Teknikalnya begitu, teknikalnya ya. Kita dalam berwasilah harus temukan dulu sang pembawa wasilah ya. Barulah kita ketemu wasilah yang dibawa oleh orang itu. Kalau kita mau menyalakan kipas angin yang jaraknya dengan sumber listrik itu misalkan 50 kilo ya, butuhmu di sini sekarang, apakah kau perlu membawa kipas angin ke sumbernya listrik? Tidak. Enggak perlu. Kamu ke sana sudah beda 1 jam, betul nggak? Betul. Kamu butuhnya kan sekarang. Dan di sini buat apa dibawa ke sana? Nah, kamu mesti terhubung dengan listrik ya, yang jaraknya dengan sumber itu adalah 50 kilo. Nah, tapi listrik yang kau kontak bukan ke sumbernya langsung, karena kau di sini. Kita di dunia dan Allah di arsy ya. Untuk kita berhubung dengan Allah Ta'ala yang di arsy, jangan kamu ke sana sendiri, gak mungkin. Pakailah teknologi wasilah ya. Kita mau menyalakan kipas angin di sini, jangan kau bawa kipasnya ke sumbernya listrik. Karena apa? Kau butuhnya sekarang dan di sini. Maka itulah ada teknologi ya, estafet yang sambung menyambung. Dari ujung sumbernya listrik ke sini dibawa oleh saluran pembawa listrik, betul ya? Betul. Entah itu ada gardu, entah itu ada kabel, entah itu ada tiang, entah itu ada apa saja. Dan yang terakhir ya, kau menyalakan listrik di tempat yang terdekat denganmu. Carilah colokannya, kan gitu ya? Ya? Ya. Kenapa kamu bukan cari listriknya? Ya? Kenapa kok kau cari colokannya dulu? Karena colokan itu yang membawa listrik untuk lalai.
neraka wel. Padahal sholat diperintahkan adalah untuk mengingatku, ya, untuk menyambungkan antara kau dengan Allah Ta'ala. Demikian juga kita mengerjakan sholat, mendirikannya dengan zikir. Zikir artinya ingat, nyambung. Kalau kamu sholat tapi gak nyambung, maka sia-sia sholatmu ya. Betul ya? Ini yang harusnya dicari sama orang. Jangan cuma ngerti sholat ini tok. Lah ya kayak apa? Ya. Sholat tapi nggak tahu, nggak bisa menyambungkan kamu sama seperti sholatnya babi. Ya apa enggak? Ya sama tuh sholatnya babi, kerbau, ya enggak? Zombie, nggak ada sambungannya apa-apa. Nah itu dia ya. Jadi kita mutlak harus temukan di manakah alamat Allah yang di dunia. Yang di dalam Quran banyak menyebut kami. Kami bukan ada dua ya, tapi antara Allah dan utusannya. Nah, utusannya di mana? Di dunia. Dialah yang membawa tali wasilah. Yang satu ujungnya ada pada Allah, satu ujungnya ada pada kekasihnya atau utusannya. Maka sama seperti kabel listrik tadi ya, ujungnya kabel adalah stop kontak ya. Kita untuk menyalakan kipas angin nggak perlu kau bawa ke sumbernya, tapi cukup kau colokkan dengan stop kontak yang terdekat denganmu atau utusannya sumber listrik. Tepuk tangan. Utusannya sumber listrik yang terdekat denganmu adalah stop kontak. Utusan Allah di dunia adalah guru waliya mursyida atau rasul munafikum. Betul gak? Ketika kita ketemu itu, baiat kepadanya, ditanamkan nur kitab dan nur iman, kemudian dinaikkan upgrade ke gelombang roh, dimensi roh, kemudian diajari kaifiat menyamakan frekuensi gelombang, colokkan kabelmu, colokkan kipas anginmu ya ke stop kontak, maka kipasmu nyala. Ketika kau sholat, cucukkan dengan guru pembawa wasilahmu, maka wasilah yang dibalik gurumu tersambung akan Allah Ta'ala yang di ars ya, Malik Yaumiddin. Maka sholatmu nyambung, nyala. Doamu nyambung, nyala. Zikirmu nyambung, nyala. Sederhana kan? Wasilah. Bagaimana kalau orang sholat tanpa wasilah? Gak mungkin nyambung. Sama seperti kita ada kipas angin, ada kulkas, ada magicom, tapi kalau nggak ada saluran listrik ya bagaimana? Kalau gunanya bro, kipas jangan ya enggak? Nah, jadi inilah teknik yang hilang ya, yang ulama dunia tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menunjukkan cara prakteknya. Jadi orang tahu zikir ritualnya, orang tahu sholat ritualnya, orang tahu ibadah ritualnya, tapi nggak tahu teknik cara menyambungkan zikirmu, sholatmu, ibadahmu, doamu akan Allah. Jelas Al-Maidah 35. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk kau mendekatkan diri ke Allah Ta'ala. Jika nggak ketemu jalan wasilah, nggak bisa mendekatkan diri. Atau mendekatkan diri wajib pakai jalan wasilah. Dan jalan wasilah itu harus kau cari. Wabtaghu. Jadi kalau kau yang masih terjebak di zona nyaman ibadahmu yang itu ay, gak bosen ta? Sholat jungkruk tapi gak jelas, ya ta? Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ditakoni apa sih mau sekseni embo. Goblok gak itu? Goblok ya. Salat, apa yang kau ingat dalam salatmu? Embo. Goblok itu, jelas goblok ya. Nah inilah ya. Aduh, bentar ini kan miringnya. Jadi, nah
untuk ketemu sambungan saluran wasilah, cukup dengan sambungkan dengan pembawa wasilah yang terdekat dengan, betul ya? Nah, ada guru pembawa wasilah dan ada khalifah yang menyalurkan wasilah. Hati-hati. Ada Allah, ada Rasulullah, ada mursyid. Rasulullah adalah khalifahnya Allah ya. Dan khalifahnya Rasulullah adalah mursyid. Nah, sambung menyambungkan estafet ya. Betul ya? Yang berampiran akan Allah adalah Rasulullah. Yang berampiran akan Rasulullah adalah mursyid. Masalahnya, kalau kau tidak dekat dengan zahirnya mursyid, lantas kemanakah kau cocokkan, cucukkan, colokkan dengan sambungan pembawa wasilah terdekat? Nah, ini dia. Ya, beberapa tarekat telah ditinggalkan zahir guru mursyidnya ya. Lantas kemudian banyak yang mengaku-ngaku jadi mursyid. Wah, salah fatal itu ya. Mursyid ya mursyid yang asli ya. Kalau palsu terpalsu. Kalau kamu bukan mursyid yang asli, harusnya mengakui kamu bukan mursyid. Bilang kayak kamu itu khalifahnya mursyid, clear. Tapi begitu kau mengaku mursyid, sudah sesat lagi menyesatkan. Nah, ibaratnya begini. Kita waktu naik kereta api, ya, naik kereta api. Ketika kita masuk stasiun kereta api, apa yang kau cocokkan? Tiketmu kan ya? Yang kau lihat apa? Gerbong berapa, kursi berapa, ya enggak? Ya enggak? Apakah kau melihat lokomotifnya? Tidak. Apakah kau cek siapa sopir kereta apinya? Enggak toh? Tidak. Kau cukup ikuti gerbongnya. Betul? Yang gerbongnya itu terangkai dengan lokomotifnya, betul enggak? Nah, misalkan satu rangkaian kereta api ada 9 gerbong. Ada orang ikut gerbong yang pertama, ada orang ikut gerbong yang terakhir. Selama itu terangkai satu lokomotif, sampai enggak keduanya? Sampai. Dalam pidatonya, Profesor Dr. Jenderal Haji Sayyidi Syekh Hadirnya menyampaikan, Yesus Christ adalah the link carrier, ya, the wasilah carrier ya, sorry ya. Tapi linknya lewat Paulus boleh, Yohanes boleh, Matius boleh. Tapi pembawa wasilah adalah Yesus. Paulus, Matius bukan pembawa wasilah, tapi penyalur wasilah ya. Link carrier loh, gitu loh. Nah, paham ya? Asalkan kau ketemu listriknya, betul enggak? Nah, itu dia ya. Walaupun kau nggak nyambung dengan sumbernya, asalkan kau ketemu dengan colokan listrik yang terdekat denganmu, yang ada hubungan dengan sumber listrik, maka kipasmu nyala ketika disambungkan, betul ya? Nah, walaupun kau tidak ketemu zahirnya guru walia mursyida, tapi kau dikenalkan inilah wujudnya sang pembawa wasilah terakhir. Dia adalah mursyiduna wa murabbituna al-arif billah as-sayyid Syekh, ayahanda guru kita, tapi telah berpulang. Nah, beliau adalah wali yang mursyida. Manusianya adalah wali, dibaliknya adalah mursyid. Jika manusianya beserta dengan mursyidnya itu disebutlah wali yang mursyida. Tapi ya tetap ya, intinya kau tersambung dengan gelombang wasilah itu. Nah, walaupun kau tidak ketemu dengan sang pembawa wasilah secara zahir ya, pertemuanmu dengan sifat wujudnya itu sudah terwakili. Selanjutnya, untuk teknik sambung menyambungnya bisa lewat khalifahnya mursyid. Yang tadi kata profesor bisa lewat Paulus, bisa lewat Matius, Yohanes, boleh. Nyambung nggak itu? Nyambung. Kamu naik kereta api, nggak perlu kenal lokomotifnya, nggak perlu kenal supirnya, betul ya? Asalkan kau masuk gerbongnya, gerbong 7 sampai nggak? Sampai nggak tujuan? Sampai. Gerbong 6
Sampai gerbong 9. Sampai. Makanya kau cukup berapa, gerbong berapa, dan kursi berapa, tahu nggak? Nah, itu dia. Sambung menyambung. Artinya apa? Kalau kau mencari listrik agar kipas menyala, carilah pembawa listrik yang terdekat denganmu, atau pembawa saluran listrik sehingga kau bisa akses kepada listrik sehingga kipasmu nyala. Bagaimana kau mau berhubungan dengan Allah Ta'ala jika nggak memakai teknik beginian? Aduh, sholat itu cuma tunggang tungging, ya nggak? Ya gini-gini tak loh, nggak ada apa-apanya. Makanya nggak ada terjadi sholat khosyin, nggak ada. Tanha anil faksa'il munkar, nggak ada. Yang berkekalan berdiri, duduk atau tidur, nggak ada. Karena taunya sholat syariat tok. Nabi nggak ngajarkan sholat itu. Nabi gak mengajarkan Quran yang itu yang dibaca-baca orang, bukan. Ya, itu kekeliruan fatal ya. Sering saya bilang, semua yang dialami ini adalah fata morgana. Jangan pakai teori atau hukum atau ilmu yang di dunia ini, itu fata morgana. Teori hukum, kaidah, norma, undang-undang, aturan atau cerita di dunia ini ada ilmu syariat, itu fata morgana. Nggak bisa kau praktekkan syariat menembus akhirat, nggak bisa. Alam dunia ini adalah fata morgana, yang asli adalah akhirat. Kau ini pun fata morgana, termasuk otakmu, akalmu, panca indramu, fata morgana. Kau yang asli adalah roh. Alam ini kias, alam ini juga alamat tentang aku. Rahasia Allah ada di balik ini juga. Maka harus kau singkap rahasia dirimu ini, semesta ini. Maka kata Nabi, man arafa nafsah fakot arfa robbah. Yang kenal siapa sejati dirinya, dialah yang akan kenal akan Tuhannya. Berarti kau untuk mengenal Tuhan harus menyingkap rahasia dirimu sendiri. Nah, dirimu yang mana itu? Apakah dirimu yang berotot tulang daging kawat itu? Bukan. Itu baru. Dulu anak kecil lahir awalnya nggak ada, betul ya? Kemudian apa? Diadakan, ya, betul nggak? Nanti ditiadakan kembali. Berarti antara ada tiada, berarti itu adalah fata morgana. Nah, manusia di dunia diberilah badan kasar jasmani, diberikanlah alat untuk bisa mengalami kehidupan. Yaitu apa? Alat pembaca gelombang namanya akal, alat pembaca virtual namanya panca indera, ya. Kemudian interaksimu dengan duniamu adalah berupa olah pikiran. Nah, itu dia. Dan kamu akan dituntun oleh keinginan hasratmu sendiri. Nah, itu. Sementara kamu dibekali akal untuk menimbang dunia, tapi kau akan sesat di dunia, terjebak di dunia kalau kau belum menemukan ilmu yang bisa menembus akhirat sekarang. Kenapa? Kau bukan ini alammu yang sesungguhnya. Anak kecil lahir, dari mana dia? Tahu pelutut keluarnya enggak? Ya enggak? Nah, nanti pun mati, betul enggak? Kita kan banyak itu kenal nama-nama dalam sejarah. Ada Pangeran Diponegoro. Saya tanya, sekarang dia ada nggak wujud zahirnya? Nggak ada. Dulu kata orang ada kan? Nah, semua pun demikian. Manusia di dunia hanya sepintas selalu, betul nggak? Ada tiada. Nah, itu fata morgana. Harusnya kehidupan ini hanyalah virtual, ayat bagimu. Tapi semesta yang sesungguhnya adalah alam akhirat yang dibalik dirimu sendiri. Kalau kau melihat dunia dengan panca inderamu, kau lihat makrokosmos, alam luas yang kau lihat dengan kau lihat, cium, raba dengan dan rasakan, itu alam di luar dirimu dengan akalmu dan panca inderamu. Tapi kalau kau memakai ilmu ini, kau masuk ilmu roh, kau ketemu alam akhirat, yang alam akhir ternyata di dalam dirimu sendiri. Ada 7 lapis langit, itu pun di balik dirimu sendiri. Ada Allah,
ada setan, ada iblis, ada malaikat, ada surga, ada neraka, ada semuanya. Ternyata semua ada di dalam dirimu sendiri. Kalau kau masih membahas yang keluar, berarti kau masih syariat, kau masih akal, kau masih dunia, kau masih fata morgana. Tapi kalau kau telah berkiblat akan dirimu yang ke dalam, alam yang di dalam dirimu, mikrokosmos, artinya kau telah berusaha menyelami hakikat asal muasal dirimu sendiri. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Roh awalnya adalah dari sisi Allah Ta'ala. Kutiupkan sebagian rohku, kata Allah. Maka kau adalah roh, aku Allah adalah Maha Roh. Betul ya? Kau bagian dari aku, hei roh. Hei, jangan sebut namanya ya. Hei Sulis, hei Anggar, hei Kusman, kau bagian dari aku. Aku titipkan ini ya, rohku kan gitu, sebagian rohku. Nah, kemudian lihat proses kau terlahir di kehidupan dunia kembali, membawa badan jasmani. Roh di alam roh tak berwujud, tak bernama. Nah, itu kan ada itu orang lain yang menyebut roh itu ada namanya. Alah, reketek, dia nggak ngerti alam itu tuh. Di alam roh nggak ada apa-apa selain dirimu sendiri. Aduh, ada namanya. Waduh, yang bernama itu yang nama. Saya tanya, roh ada jenis kelaminnya nggak? Tidak. Lah masa bernama? Lucu nggak? Lucu nggak? Yang bernama berarti masih kajian syariat duniawi. Yang bernama harusnya adalah jasmannya roh. Itu ada namanya Mr. Anggar, Mr. Kusman, Mr. Sulis. Rohnya, roh yang kau lihat di dunia wujud jasmani, itu ada namanya. Tapi roh dialami roh nantinya mengerucut nanti ya, makin memuncak akan menuju satu saja roh, yaitu arwahul muqaddasah, yang kamil mukamil halis mukhlisin. Yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka siapapun yang menuju Allah Ta'ala mengerucut menjadi segitiga piramid ya, segitiga menuju satu titik lenyap. Di bawah roh masih berpecar-pecar ya, makin naik, makin menyatu. Makanya kata profesor guru kami ya, Profesor Kadunya ya, bergabunglah nur dengan nur, ya kan? Antara nur yang ada di balik kolbumu dan nur gurumu. Nah, dari nur Muhammad, nur malaikat Jibril dan nur Allah, berhampirlah akan Allah Ta'ala sendiri. Ya, yang berhampir akan Allah adalah nurnya sendiri. Nah, kira-kira kalau manusia belum bisa menjadi nurnya Allah, bisa sampai Tuhan nggak? Tidak. Nggak bisa, ya. Maka mau nggak mau manusia untuk bisa sampai ke hadirat Allah wajib terproses menjadi cahayanya. Dalam ilmu fisika, ilmu kimia modern, ini ada wujud, ya, betul ya? Disebutlah ini wujud benda. Di balik benda ini ada molekul. Di balik molekul ada partikel, ya kan? Di balik partikel ada atom. Di balik atom ada inti atom, betul kan? Di balik inti atom terpecah-pecah lagi menjadi energi. Dan di balik energi adalah konstanta energi sampai berubah menjadi cahaya. Kalau kau masih melihat fisik duniawi ini, kau masih di alam kasar. Tapi kalau kau telah ketemu di alam halus, maka semua tidak lebih adalah gelombang nur Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ada ayatnya enggak? Ada. Tapi kalau kau belum bisa melihat nur Allah dalam setiap pandangan, berarti kau masih ahli dunia. Ini enggak main-main, semua ayatnya ada ya. Itu baru ayat hakikat. Tapi kalau kau telah berhampir sampai Allah Ta'ala, maka ayatnya menjadi naik menjadi apa? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kau berada, disitulah Allah pun berada. Nah, orangnya, jasmania masih tetap di sini-sini aja di alam kenyataan, tapi rohnya telah mi'raj
kenal Allah, beserta Allah, dan berkekalan akan Allah. Maka orangnya tetap itu, tapi yang ngomong bukan dia, tapi dari sumbernya langsung. Ibarat gelombang radio ya. Jika kau samakan gelombang dan frekuensinya, maka yang muncul di radiomu adalah kontrol dari stasiun radio tadi. Betul nggak? Nah, yang ngomong kedilat orang radio, tapi sebetulnya radio itu dikontrol oleh stasiun pemancar radio. Betul nggak? Nah, maka ketemu ayat wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Bukan dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Betul ya? Bukan dia berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Bukan dia yang melangkah kaki, tapi akulah kakinya. Jasmani wujud Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi isinya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Sambungan jelas, kajian ilmiahnya jelas, ayatnya jelas, teknikalnya jelas, gamblang. Kitab itu Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika kau telah ketemu kitab qadim itu, maka tiada syak, keraguan, was-was sedikit pun di dalamnya. Itulah petunjuk bagi orang bertakwa atau yang telah beserta dengan Allah Ta'ala. Enggak ada keraguan sama sekali ya. Alif adalah gelombang nur Allah, Lam adalah gelombang nur malaikat Jibril, Mim adalah gelombang nur Muhammad. Itulah nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya, cahaya berdimensional ya, berlapis-lapis. Yang berhampir akan Allah adalah nurnya, yang berhampir akan dirimu adalah nur Muhammad, nur manusia ya, yang dibawa oleh manusia. Di tengah-tengah adalah ada nur malaikat Jibril pembawa wahyu. Loh, jelas ya. Kalau kau nggak ketemu siapa pembawa nur itu, siapa pembawa wasilah, siapakah Rasul min anfusikum, kamu nggak bisa syahadat, kamu nggak bisa ngontak Allah dengan teknik wasilah, nggak ada hubungan ya. Salatmu jijai ya, doamu jablay ya, kemudian zikirmu alay ya kan, semuanya sok-sokan saja kan ya. Tepuk tangan. Ngeri-ngeri sedap guys ya. Semua ini just kidding. Kita ngobrol walaupun tidak penting, biar muka kita glowing. Oke, tarik. Ya kan? Jadi demikian ya. Siapapun yang tidak memakai teknik ini gak bakal ngerti Mi'raj, gak bakal ngerti akhirat, gak bakal ngerti makrifat. Bullshit omongannya ya. Demikian ngeri-ngeri sedap. Tetap bersama setiap yang brilian, baik dan tidak sombong. Saya nggak manis-manis banget ya, tapi saya dicari orang ya kan. Saya nggak pakai peci, nggak pakai kearap-arapan ya, tapi tetap dicari orang walaupun saya kostumnya ala koboi ya kan. Ya, saya nggak kearap-arapan ya, saya Indonesia Tulen NKRI ya. Tapi siap-siap ya, ulama-ulama bejat yang menyesatkan kita sikat habis semuanya. Bukan dengan macam-macam, dengan uraian-uraian ilmiahnya taklim ma'rifat pasti akan ngeplak indahmu semua ya. Ngeri-ngeri sedap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua silakan merapat ke sini ya. Manokwari, Pak Gusman.